Mas Rafa, makasih ya udah mampir. Mas Dimas, makasih ya udah mampir ke live-nya Maya. Kak Maya kok cantik banget sih. Makasih. Kak Maya spill dong skincare-nya. Maya cuma pakai pusat dari Korea. Harganya murah kok, cuma 3 jutaan. Kak Maya spill dong tas di sebelahnya. Tas yang mana? Oh, tas yang ini. Maya belinya pas liburan ke Hongkong kemarin. Harganya murah kok, cuma 3 juta. Mas Dimas, makasih ya giftnya. Berkah selalu. Ya, halo. Ya, ini dengan Maya. Ke Hongkong? Serius? Oh, ya udah Kak, kalau gitu diatur aja ya Kak. Ya, ya, makasih ya Kak. Hai, sorry nggak lama kan nunggunya. Tadi main meeting dulu. Biasa planning buat ke Hongkong. Gimana? Gimana ya? Pengennya Messi keep it secret dulu ya. Tapi it's okay deh, Messi dikit-dikit ya. Jadi gini, ada satu brand sepatu rumahnya di Hongkong pengen di endorse sama Maya, dan juga proses syutingnya ada di sana selama 2 minggu. Ya, 2 minggu. Ya, doain aja ya semoga lancar-lancar. Kalau misalnya aman-aman aja nih ya, Maya mau sekalian jalan-jalan ke Europe, sekalian juga mau cari-cari kampus-kampus yang ada di sana. Kan sebentar lagi Maya mau lulus SMA. Ya, kuliah di Indonesia. Lihat dulu deh nanti. Ya, kenapa? Oh, soal gosip itu ya. Maya sih no comment lah ya. Kan semua orang berhak untuk berkomentar. Lagian Maya juga nggak bisa ngatur-ngatur kok apa yang orang berpikir tentang Maya. Maya sih bawa santai aja, chill. Ya. Oh, bener banget, tiap hari followers Maya naik terus. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Maya cuma ngelakuin apa yang Maya suka. Ya, mau tips kayak Maya? Apa ya tipsnya? Kayaknya believe in yourself aja ya. Kakak-kakak, segitu dulu ya. Dadah. Halo Tante Lucy. Iya. Oh, manajer Maya udah ngobrol soal brand. Iya, brandnya beda. Iya, ntar Maya bakalan mampir ke Hongkong. Iya Tante, dadah, see you. Tante Lucy biasa aja. Ya, mau foto? Boleh. Siapa ini? 1, 2, 3. Dadah. Ya, mau posting, tag aja, ntar aku repost kok. Ya, mau foto juga, tapi bareng semuanya ya, soalnya aku lagi buru-buru nih. 1, 2, 3. Dadah. Maya. Lucu sekali Maya. Percaya diri, believe in yourself. Ngomong palsu. Untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi.
tidak bisa membedakan gimana diriku yang sebenarnya dan gimana yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi membuat aku bahagia. Aku bebas menjadi apapun itu. Aku cantik, punya banyak followers, penggemar, bahkan semua orang mengenali diriku. Tidak seperti kenyataannya. Semakin lama, aku semakin sadar kalau ini pura-pura ilusi. Semakin lama, aku tidak bisa keluar dari semua ini. Aku jadi ketagihan. Bahkan berbaur dengan orang tuaku sekalipun, aku tidak bisa. Isi kepalaku cuma ilusi, pencitraan, bahkan palsu. Baiklah menjadi orang yang bukan diri Maya sendiri. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Kembali lagi bersama Ami di Pembuat Sambal. Nah, kalau semua sudah dicuci, cabai, bawang, dan juga daun jeruk kita iris tipis-tipis. Lalu tuangkan ke dalam mangkok. Setelah itu kita tambahkan sedikit garam, gula, dan air dari jeruk nipis. Nah, and then panaskan wajan. Pakainya sih minyak kelapa ya, nggak usah pakai minyak bensin. Kita tunggu sampai panas. Loh, ini nih. Nah, kalau sudah panas, lalu tuangkan ke dalam mangkok. Tada! Ini dia sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu khas Manado. Jadi gak semua sambal yang harus diulek-ulek. Ada juga ini sambal yang diiris tipis-tipis kayak sambal mata Bali satu ini. Segitu dulu yang mengenal Indonesia lewat sambal. Selamat mencoba dan selamat makan Indonesia. Tinggal edit. Postingnya pas weekend aja ya. Mau baca komentar netizen. Mbak Ani, makasih ya. Sekarang aku jadi kesayangan mertua. Ada-ada aja. Selamat ya menjadi kesayangan mertua. Ngapain sih buat-buat sambal segala? Gak guna. Selalu saja ada yang komentar seperti ini. Bahkan ini kayaknya komenan ke-826. Aku sangat tidak tertarik untuk membalas komentar seperti ini. Bahkan teman-teman Ami sendiri yang bilang, ngapain sih buat konten sambal segala? Kayak emak-emak, entar seluruh badan lu bawa kayak sambal. Kalian juga berpikir seperti itu bukan? Sama, Ami
juga sama berpikir seperti itu. Ngapain sih buat konten sambal segala? Gak keren. Emang sih gak keren. Ini bukan soal keren ataupun tidak keren. Ami hanya melakukan apa yang Ami suka. Sepanjang itu baik untuk diri Ami dan tidak merugikan siapapun. Walaupun kata teman-teman Ami nggak bakalan populer satu hari nanti. Ya, Ami nggak bakalan ngelakuin apa yang Ami tidak suka. Walaupun kata orang-orang Ami tidak akan populer satu hari nanti. Emangnya kenapa ya kalau kita nggak populer? Setelah aku mempelajari berbagai jenis macam sambal dan cara pengolahannya, aku semakin tahu kalau di Indonesia itu terdapat berbagai jenis macam sambal dan cara pengolahannya yang aneh-aneh semua dan juga rasanya bermacam-macam. Ada ini satu sambal, kalau diicip dikit doang, pedesnya nampol. Sambal Cibiu khas Sunda. Sambal itu kalau diicip dikit doang, pedesnya nyengat. Ya, Ami sih rekomen banget ya untuk orang-orang yang pecinta pedas. Pokoknya nih ya, dari Sabang sampai Merauke terdapat berbagai jenis macam sambal dan cara pengolahannya yang ada di Indonesia ini. Dan juga sambal-sambal itu diolah dengan berbagai macam olahan. Ada yang diolah dengan kecombrang, udang, ikan, dan terasi. Kalau di Sumatera dipanggil dengan sambal belacan. Oh iya, Ami dapat informasi dari paman Ami. Katanya nih ya, di daerahnya yang bernama Payakumbuh, ikan yang sudah dicampur dengan cabai yang sudah diiris halus dimasukkan ke dalam bambu lalu ditaruh di atas bara api. Ya kayak lemang gitu. Kayaknya next konten Ami bakalan buat seperti itu deh. Entah kenapa orang-orang Indonesia sangat menyukai sambal. Bahkan kata Papa Ami sendiri nih ya, kunci dari sebuah rumah masakan itu yo dari sambalnya. Kalau sambalnya enak, pasti masakannya juga ikutan enak. Sebenarnya Maya semakin sadar kalau aku bukan hanya belajar tentang sambal, tapi juga dengan hubungan alam sekitar dan budaya tempat tinggal mereka. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di dataran rendah, sambal mereka itu ya diiris tipis-tipis dan juga asam dan pedas dibanding dengan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi yang sambal mereka itu ya pedas-pedas semua dan beraneka macam. Orang-orang di medsos itu ya aneh-aneh semua. Salah satu keanehan mereka adalah menganggap diriku aneh. Semua orang dinilai dari banyaknya followers mereka. Bahkan ada yang sampai menjual dengan akun jutaan followers mereka. Sebenarnya aku sudah terlalu sering sakit hati. Bukan karena hate komentar, tapi para laki-laki yang mengomentari tentang dandananku, pakaianku, bahkan lekuk dari tubuhku. Nah, gitu dong, baru cantik dan seksi. Bahkan ada yang lebih dari itu. Mereka mengajak kenalan, bahkan basa-basi. Aku tidak merasa dipuji dengan seperti itu. Bahkan sebaliknya, aku merasa seperti dihina, bahkan dilecehkan di depan umum. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku tidak tahu kenapa mereka bisa berkomentar seperti itu, bahkan merasa seperti biasa-biasa saja. Dan juga aku tidak tahu kenapa aku merasa sangat sakit hati
Dan lebih mirisnya lagi, komentar itu masih berlangsung hingga sekarang. Padahal aku cuma mau menjadi diriku sendiri. Ami? Mai? Maya? Kamu kenapa, Mai? Maya? Maya lelah. Maya lelah menjadi orang yang bukan diri Maya sendiri. Aku akan menjadi diriku yang sebenarnya. Sepanjang itu tidak merugikan siapapun dan membanggakan diriku sendiri. Maya lelah. Maya lelah menjadi orang yang bukan diri Maya sendiri. Kamu adalah dirimu sendiri dan tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Kamu punya dirimu sendiri yang tidak kamu ketahui karena kamu sibuk menjadi seperti mereka. Sadarlah, sadar. Atau nasibmu sama seperti diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah